Ternyata membahas mengenai banjir ini tidak hanya membahas mengenai daerah yang seringkali terdampak, tapi juga bicara mengenai alih fungsi lahan, kondisi hutan yang ada saat ini yang memang ternyata juga punya pengaruh sangat besar begitu untuk kondisi daerah yang seringkali terdampak banjir. Pak Yadi, mungkin Anda sendiri punya gagasan atau punya masukan juga untuk pemerintah yang saat ini terus on progress berupaya untuk bisa menyelesaikan atau sedikitnya mengurangi begitu banjir yang terjadi di Bandung Selatan. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau kita lari kepada konsep penanggulangan banjir ya, itu pertama kan bagaimana kita mengurangi debit. Debit air. Nah, mengurangi debit itu tentunya harus dari hulu. Nah, di beberapa lokasi itu jelas di hulunya dibuatlah waduk. Jadi waduk untuk menampung debit sehingga hidrografnya itu terpotong masuk ke waduk. Tapi di Bandung Raya itu kayaknya kesulitan karena lahannya sudah tidak memungkinkan. Nah, yang kedua mengkapasitasi tadi kan, dinormalisasi sungainya dan sebagainya supaya debit yang menjadi besar itu akibat perubahan lahan itu harus ditampung. Nah, itu juga kesulitan. Sekarang bagaimana karena lahannya sudah begitu padat ya, mau diperbesar sungainya juga repot kan sekarang. Betul. Belum mau menggali, membuang tanahnya juga repot. Nah, yang ketiga tentunya ya kita harus hidup arif dengan banjir, adaptif. Ya. Nah, itu adaptif. Itu memang konsepnya seperti itu. Tapi untuk Bandung ya, sebetulnya salah satu pengganti tadi membuat waduk. Sebetulnya saya pernah dengar diwajibkan setiap rumah di daerah hulu membuat sumur resapan. Sumur resapan, ya betul. Sumur resapan atau kolam-kolam lingkungan lah ya untuk mengurangi itu. Tapi pernah, cuman tidak diawasi sepertinya. Diwajibkan, tapi ini juga saya perhatikan. Membuat sumur resapan juga tidak langsung bikin sumur terus di mana saja. Harusnya buat sumur resapan pada lokasi paling rendah di kawasan tersebut. Tergantung fungsi luasnya. Tergantung juga nanti si talangnya itu harus disatuin menjadi satu masuk ke sumur resapan. Jadi diresapkan. Jadi sisanya baru itu outflow masuk ke saluran drainase. Saya yakin kalau setiap rumah di daerah hulu atau setidaknya mungkin Kota Bandung lah yang kawasan kecil, buatlah semacam demplot daerah mana antara sebelum ada sumber resapan dengan ada sumber resapan. Coba berapa? Kalau dihitung-hitungan gampang. Di atas kertas hujan 100 mm kalikan luas 100 dapat 10 meter kubik. Nah, 10 meter kubik nanti bagaimana kita ngaturnya pas banjir kan? Bisa ditampung berapa? Berapa sumber resapan? Kan begitu ya. Nah, tapi pengawasannya, nah itu yang ini kurang kan. Coba diwajibkan terus diawasi tiap satu rumah satu sumur atau dua tergantung luasnya. Itu yakin. Kalau ini sebetulnya sempat ada kewajiban masyarakat untuk melakukan itu, tapi tadi apa ya, pengawasannya harus lebih ekstra lagi karena ternyata dari sumber resapan ini pemirsa dampaknya cukup signifikan ya dengan kondisi banjir ini bisa jadi masukan dari pemerintah nih ya. Kalau kemarin sempat ada biopori misalnya begitu ya. Tapi bisa juga dengan tadi ya sumber resapan itu ya. Biopori terlalu kecil lah ya untuk banjir itu. Mungkin itu untuk konservasi air tanah. Tapi kalau untuk mengurangi debit banjir sepertinya sumber resapan dari hulu itu lebih baik. Sumber resapan dari hulu. Iya, jadi sumber resapan di hulu sehingga semakin hilir semakin mengecil. Karena tentunya waduk ini kita sudah mungkin. Tidak ada lahan ya untuk membuat waduk begitu ya di kawasan Bandung. Pak Wali Kota sebelumnya ya, Pak Ridwan juga membuat tampungan-tampungan yang ada pun dibuatlah semacam yang di mana Pak? Di depannya bandara itu. Nah, itu ada waduk-waduk kecil dibuat untuk mengurangi banjir yang dulu ada mobil masuk selokan itu daerah Pagarsi, tidak salah ya, kawasan Pagarsi. Mudah-mudahan sekarang Pagarsi enggak, kalau misalkan kan itu sudah ada waduk kecil dan di Pagarsinya juga diperbesar melalui saluran di bawah jalan itu. Nah itu, jadi memang kalau misalkan Bandung ini mau dinormalisasi semua salurannya, ya mau tidak mau banyak pembebasan. Itu yang kesulitannya. Masalah lahan ya. Masalah lahan, bisa nggak? Nah, pimpinan ini membebaskan kawasan sekitarnya. Mau memelihara saja susah. Kita mau mengeruk misalkan sedimen yang ada di sungai-sungai sekitar Bandung, kita kesulitan masuk ke situ backpoolnya. Baik. Nah itu, jadi itu yang
PR besar bagi PR pemerintah, besar, begitu ya. betul. PR besar juga ada untuk Basarnas tentunya ya, mengantisipasi selama musim penghujan ini. Pak Deden, dari Anda sendiri apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, khususnya memang yang saat ini tinggal atau lokasinya tidak jauh dari daerah yang rawan akan banjir? Silakan Pak Deden. Ya, tentunya yang pertama masyarakat harus adaptif ya. Adaptif. Ya, artinya ini tidak bisa mereka tidak bisa terhindar dari itu karena memang mereka tinggal di situ. Gitu loh. Upaya yang dilakukan pemerintah juga dari tahun ke tahun juga sangat luar biasa gitu. Ya, artinya pemerintah tidak membiarkan begitu saja gitu. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, namun memang upaya itu belum dirasakan secara menyeluruh dan maksimal ya oleh masyarakat. Karena ada keterbatasan dana dan sebagainya lah. Yang jelas kami dari Basarnas mengajak pada masyarakat bagi yang membutuhkan kami gitu ya di dalam hal-hal atau menyikapi hal-hal emergensi terkait dengan banjir, tanah longsor, kemudian hal-hal yang membahayakan kondisi jiwa manusia dapat mengontak kami di emergency call kami di 115 dan itu gratis. 115 apabila memang masyarakat membutuhkan bantuan tentunya dari Basarnas ya Pak ya. Dan tadi seperti disampaikan, misalkan untuk daerah Andir dan lain-lain, kita harapkan masyarakatnya karena sudah dibekali ilmu yang cukup banyak juga ini tampaknya dan juga fasilitas tadi bisa siap siaga ya Pak ketika hujan datang. Ini karena memang kalau bicara mengenai kawasan Andir, kemudian juga Bale Endah, Cienteng ya Pak ya. Tadi seperti yang disampaikan tadi Bojong Soang, 1 jam hujan ini langsung tergenang ya. Begitu ya. Dan kalau untuk warga di sana Pak, biasanya apakah juga banyak yang menghubungi Basarnas begitu kalau mereka memang butuh bantuan secepatnya atau justru mereka saat ini sudah memang sangat mandiri sekali begitu atau bagaimana? Ya, masih tetap karena kalau misalkan masih tetap ya. Kalau situasinya itu kian besar, genangannya gitu, semakin tinggi, air juga ya debitnya semakin betul, tinggi, betul. maka banyak memang masyarakat yang masih mengontak kami. Itu pastilah. Pasti selain kami juga kami yakin itu ada yang ke Kodam, ada yang ke Polda, kemudian ada yang ke BNPB. Karena dominan terkait dengan penanggulangan bencana sebetulnya itu ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau di Jawa Barat ini ada yang namanya BPBD Provinsi. BPBD Provinsi. Dan ada BPBD Kabupaten Bandung. Ya. Dan saat ini juga kami sedang menggagas terkait dengan Sesar Lembang dengan BPBD Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini bagaimana mengantisipasi manakala sesar Lembang itu terjadi. Nah, ini karena domainnya terkait dengan penanggulangan bencana itu ada di BNPB itu tadi. Kami hanya membantu pada proses tanggap darurat di penyelamatan, pencarian, kemudian evakuasi. Jadi domain tugas pokok kami sesuai dengan Undang-Undang 29 2014 ya seperti itu. Oke, baik. Tentunya kita harapkan di musim penghujan ini masyarakat yang memang tinggal di daerah yang rawan akan banjir, sekali lagi tadi ya, bisa adaptif begitu ya dan siap memang menghadapi kondisi yang ada. Dan kita harapkan tadi masukan dari Pak Yadi, kemudian juga upaya dari Basarnas yang disampaikan oleh Pak Deden bisa mungkin menjadi satu informasi penting bagi masyarakat bahwa pemerintah akan terus mengupayakan apapun itu untuk menjaga keselamatan masyarakat. Insya Allah seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk hadirannya Pak Deden Ridwansyah, Kepala Kantor Basarnas Jabar, kemudian juga Bapak Dr. Insinyur Riyadi Suryadi selaku pengamat banjir dan drainase Teknik Sipil ITB. Terima kasih banyak Bapak. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Masya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.